Di dalam kotak giok, pil hijau, seukuran mata naga, diletakkan dengan tenang. Aroma menyegarkan yang menyebar ke seluruh aula berasal dari pil. Di Douki daratan, untuk menjadi Douze, seseorang harus mampu memampatkan ki di dalam tubuhnya menjadi siklon ki. Namun proses pengompresan ki menjadi siklon ki memiliki tingkat kegagalan yang sangat tinggi. Setelah gagal, 9 duan ki seseorang akan kembali ke 8 duan. Beberapa orang yang tidak beruntung perlu memampatkan ki mereka 10 kali atau lebih sebelum mereka berhasil melakukannya. Tetapi dengan membuang begitu banyak waktu pada kompresi ki, seseorang akan kehilangan waktu terbaik untuk berlatih ki dan dengan demikian menghancurkan masa depan mereka. Ki Gathering Power, penggunaannya adalah untuk memungkinkan seseorang dengan 9 duan ki memiliki tingkat keberhasilan 100% ketika mencoba untuk memampatkan ki seseorang. Efek ini membuat banyak orang menjadi merah. Bagaimanapun, siapapun yang bukan Douze akan diperlakukan dengan sangat buruk. Tapi Ki Gathering Power bukanlah sesuatu yang dibuat oleh alam, melainkan dibuat oleh seseorang, alchemist. Di Douki Mainland, satu-satunya profesi yang lebih diinginkan daripada Douze adalah alkemis. Seperti namanya, alkemis mampu membuat pil khusus yang meningkatkan kekuatan seseorang. Setiap alkemis bebas agen dicari oleh banyak kekuatan. Alasan mengapa alkemis memiliki posisi tinggi adalah karena betapa langka alkemis dan seberapa ketat persyaratan untuk menjadi alkemis. Pertama-tama, seseorang harus memiliki atribut api. Dan kemudian, di dalam atribut api, seseorang harus memiliki sepotong kecil atribut kayu untuk bertindak sebagai katalisis dalam pemurnian pil. Di daratan Douki, atribut seseorang ditentukan oleh jiwa mereka. Jiwa sejak lahir hanya akan memiliki satu atribut tunggal dan menolak atribut lainnya. Jadi tidak mungkin seseorang memiliki dua atribut. Tentu saja tidak ada yang tidak mungkin. Dalam sejuta orang, akan selalu ada seseorang yang memiliki jiwa yang bermutasi. Di dalam orang-orang yang memiliki jiwa yang bermutasi ini, beberapa memiliki potensi untuk menjadi alkemis. Namun, seseorang yang memiliki atribut api dan kayu tidak cukup untuk menjadi seorang alkemis. Itu karena seseorang juga harus memiliki persepsi jiwa atau cetakan jiwa yang kuat. Dalam penyempurnaan pil, 3 persyaratan terpenting adalah bahan, nyala api, dan persepsi jiwa seseorang. Bahan. Mereka harus menjadi harta karun alam. Lagi pula, bahkan alkemis terbaik pun tidak bisa membuat pil tingkat dewa dari bahan sampah. Oleh karena itu, bahan dasar yang baik sangat penting untuk pil yang baik. Nyala api. Atau api yang dibutuhkan saat memurnikan pil. Api yang digunakan dalam pil penyulingan tidak mungkin api biasa melainkan, itu pasti api Douki yang dibuat melalui Douki dengan atribut api. Tentu saja, ada beberapa api bermutasi yang sangat kuat di alam. Beberapa alkemis kuat akan mengambil api ini dan menggunakannya untuk memurnikan pil, bukan api Douki mereka sendiri. Api yang bermutasi ini tidak hanya meningkatkan tingkat keberhasilan penyempurnaan, tetapi juga meningkatkan keefektifan pil. Karena pil pemurnian adalah tugas yang mengerikan, periode pemurnian yang lama membutuhkan banyak Douki, dan karena itu, setiap alkemis brilian juga merupakan Douze tipe api yang kuat. Persyaratan terakhir adalah persepsi jiwa. Saat memurnikan pil, intensitas nyala api perlu dikontrol dengan presisi yang menggelikan. Jika apinya sedikit terlalu panas, pil di dalam tungku akan terbakar menjadi abu, membuang waktu dan tenaga sang alkemis. Oleh karena itu, mengontrol intensitas nyala api merupakan prasyarat untuk menjadi seorang alkemis. Tetapi untuk memiliki kendali atas api, seseorang harus memiliki persepsi jiwa yang luar biasa. Tanpa persepsi jiwa, bahkan jika seseorang memenuhi atau bahkan melebihi 2 persyaratan pertama, tidak ada gunanya mencoba memperbaiki pil. Di bawah kondisi ketat ini, orang yang memiliki kualifikasi untuk menjadi alkemis sangat sedikit dan jarang. Karena tidak banyak alkemis, pil ajaib yang mereka saring juga sedikit dan jarang. Karena hal-hal langka itu berharga dan pil pasti dapat didefinisikan sebagai langka, semua alkemis memiliki posisi yang terhormat, sampai batas yang berlebihan. Di dalam aula utama, dengan terengah-engah dari 3 tetua, generasi yang lebih muda semua menatap kotak jade di tangan Geye. Di samping ayahnya, Xiao Mei menjilat bibir merahnya dengan lidah lembutnya dan menatap kotak itu, tanpa berkedip. Hehe, ini disempurnakan oleh sesepuh kami yang terhormat Guhi. Saya pikir semua orang di sini pernah mendengar namanya, kan?
Melihat penampilan memalukan dari ketiga tetua itu, Geye mulai menjadi sombong. Pil ini disempurnakan oleh pil King Guhi. Mendengar kata-kata Geye, ketiga tetua itu sekali lagi mempermalukan diri mereka sendiri. Pil King Guhi, seorang alkemis yang sangat berpengaruh di dalam kekaisaran Jia Ma. Alkiminya misterius dan tidak dapat diprediksi, menyebabkan kekuatan berbeda yang tak terhitung jumlahnya mencoba menjilatnya. Guhi tidak hanya memiliki bakat luar biasa dalam alkimia, kekuatannya sendiri berada di level Douang dan dia salah satu dari 10 Douses teratas di kekaisaran Jia Ma. Disempurnakan oleh tangannya, nilai Ki Gathering Powder mungkin secara eksponensial lebih tinggi dari Ki Gathering Power normal lainnya. Ketiga tetua tersenyum pada Ki Gathering Powder di dalam kotak jade. Jika Xiao Clan mendapatkan Ki Gathering Powder ini, maka Xiao Clan mungkin bisa mengembangkan Douse muda lagi. Tepat ketika ketiga tetua berpikir tentang bagaimana cara mendapatkan pil untuk cucu mereka sendiri, suara muda yang dipenuhi dengan amarah bergema di dalam aula utama. Bapak Geye, akan lebih baik jika kamu menyimpan pilnya. Permintaan Anda, kami mungkin tidak menerimanya. Aula utama terdiam dan pandangan semua orang beralih ke wajah lembut Xiao Yan di sudut. Xiao Yan, kamu tidak punya hak untuk mengatakan apapun sekarang. Diam. Salah satu wajah tetua menjadi gelap saat dia berteriak pada Xiao Yan. Xiao Yao, diamlah. Aku tahu kamu tidak senang tentang ini tapi kami akan memutuskan apa yang akan terjadi. Kata sesepuh cukup tua lainnya kepada Xiao Yan. 3 orang tua, jika anak laki-laki atau cucu laki-laki Anda dibebaskan pernikahannya hari ini, apakah Anda masih akan mengatakan itu? Xiao Yao perlahan berdiri. Ujung mulutnya melengkung ke atas sebagai ejekan. Karena jelas bahwa ketiga tetua memperlakukannya dengan jijik, mengapa dia harus begitu menghormati mereka? Kamu, mendengar kata-kata Xiao Yan, ketiga tetua tidak bisa menemukan cara untuk membantah kata-katanya. Tetua ketiga yang pemarah bahkan mulai mewujudkan doukinya dengan marah. 3 tetua, Xiao Yao Gege tidak salah. Dia adalah korban dari ini jadi kalian seharusnya tidak memutuskan untuknya. Suara seorang gadis yang jernih terdengar dari seberang aula utama. Mendengar suara gadis itu, kesombongan ketiga tetua itu jatuh dan setelah bertukar pandangan khawatir, mereka semua mengangguk dan duduk kembali. Melihat ketiga tetua mundur, Xiao Yao menoleh ke belakang dan menatap dalam pada Xiao Sun Er yang tersenyum. Kamu siapa? Untuk bisa membuat 3 tetua takut padamu. Menekan kebingungannya, Xiao Yao dengan cepat berjalan dan dengan hormat membungkuk kepada ayahnya, Xiao San. Setelah itu, dia berbalik untuk menghadapi Nalan Yanran. Perlahan menghirup udara, dia bertanya, Nona Nalan, saya ingin mengajukan pertanyaan. Kunjungan Anda ke sini hari ini, untuk melepaskan pernikahan, apakah kakek Nalan memberikan persetujuannya? Sebelumnya, ketika Xiao Yan keluar dari sudutnya, Nalan Yanran sudah merasa tidak nyaman dengannya. Sekarang mendengar pertanyaannya, alisnya berkerut. Orang ini, pada awalnya saya pikir dia cukup baik, tetapi sebenarnya dia sangat tidak tahu malu. Apakah dia tidak tahu perbedaan antara kami berdua? Mengkritik Xiao Yan dalam pikirannya, Nalan Yanran tidak pernah memikirkan bagaimana melepaskan pernikahan akan membuat Xiao Yan dan ayahnya dalam situasi yang canggung dan menyebalkan. Berdiri dan menatap suami yang seharusnya menjadi suaminya, Nalan Yanran berkata, kakek tidak memberikan persetujuannya. Tapi, ini masalah saya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan dia. Karena kakek belum mengatakan apa-apa maka saya harap Anda akan memaafkan ayah saya karena tidak menerima permintaan Anda. Pernikahan kami ditetapkan oleh kedua kakek kami dan karena tidak ada dari mereka yang mengatakan untuk melepaskan pernikahan maka pernikahan ini akan terus berlanjut. Atau, orang-orang yang mencoba melepaskan pernikahan itu akan tidak menghormati leluhur mereka. Kupikir, di dalam klan kita, tidak ada orang yang akan melakukan hal yang tidak terhormat seperti itu. Xiao Yan memiringkan kepalanya dan menatap lurus ke arah ketiga tetua itu. Menggunakan gelar yang tidak terhormat, Xiao Yan memaksa para tetua untuk diam. Dalam klan yang ketat, melakukan sesuatu yang menghujat seperti tidak menghormati leluhur sudah cukup bagi mereka untuk kehilangan tempat mereka sebagai tetua klan. Kamu, setelah ditolak oleh Xiao Yan, Nalan Yanran tidak dapat menemukan argumen untuk membalas klaim Xiao Yan. Wajahnya menjadi pucat dan menghentakkan kakinya dengan keras, sifatnya yang seperti putri menjadi jelas.
Melihat pria muda itu dengan rasa jijik, dia dengan kesal berkata, dalam kondisi apa kamu akan melepaskan pernikahan? Apakah reparasi terlalu sedikit? Baiklah, saya bisa meminta guru saya untuk memberikan 3 tering powder lagi. Selain itu, jika Anda mau, saya dapat mengizinkan Anda bergabung dengan fraksi awan berkabut dan mempelajari metode pelatihan Douki yang mendalam. Apakah itu cukup? Mendengar kondisi menarik dari Nalan Yanran, nafas ketiga tetua mulai menjadi berat. Di dalam aula utama, generasi muda menelan ludah. Bergabung dengan fraksi Mystic Lords. Ya Tuhan, itulah impian banyak orang,